Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang laju reaksi. Anggota dari kelompok 3 ada saya Muhammad Alif Rafli Pratama dengan NIM 19162101 dan ada rekan saya Sri Maulida Uswatun Hasanah dengan NIM 1906210003. Pada kompetensi dasar pembelajaran di sini adalah 3.1 mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran pada laju reaksi di sini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kemolaran larutan. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan perhitungan kemolaran larutan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian laju reaksi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Table of content pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kemolaran. Kedua, konsep laju reaksi. Ketiga, bersama laju reaksi. Keempat, teori tumbukan. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang terakhir, contoh soal. Yang pertama, ada kemolaran. Kemolaran adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemolaran atau M sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi volume larutan. Pada rumus di sini yaitu M sama dengan N per V atau M sama dengan gram per mR dikali 1000 per V. Pada pengenceran larutan menyebabkan konsentrasi berubah dengan rumusan V1M1 sama dengan V2M2, di mana V1M1 adalah volume dan konsentrasi larutan asal, dan V2M2 adalah volume dan konsentrasi hasil pengenceran. Pencampuran larutan sejenis dengan konsentrasi berbeda menghasilkan konsentrasi baru. Jika seandainya larutan campuran tersebut terdiri dari 3 zat, maka rumusannya yaitu M campuran sama dengan V1M1 ditambah V2M2 ditambah V3M3 dibagi V1 ditambah V2 ditambah V3. Yang kedua, konsep laju reaksi. Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Nah, mari kita tinjau suatu reaksi sederhana di mana molekul-molekul A terurai membentuk molekul-molekul B menurut persamaan reaksi berikut. Nah, di sini ada reaksi tersebut dengan bertambahnya waktu reaksi, jumlah molekul A semakin berkurang dan jumlah molekul B semakin bertambah. Laju pengurangan konsentrasi reaktan atau molekul A dan laju pertambahan konsentrasi produk atau molekul B dinyatakan sebagai berikut. Di sini juga ada rumusan pada laju reaksi, yaitu V sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T atau V sama dengan delta konsentrasi B per delta T, di mana V di sini yaitu laju reaksi, kemudian pada delta konsentrasi A perubahan konsentrasi reaktan, kemudian pada delta konsentrasi B perubahan konsentrasi produk, dan pada delta T yaitu perubahan tiap suatu satuan waktu. Laju reaksi molekul A kenapa diberi tanda negatif, yaitu yang menunjukkan bahwa jumlah molekul A berkurang atau konsentrasi A berkurang dengan bertambahnya waktu. Sebaliknya, laju reaksi molekul B diberi tanda positif karena menunjukkan bahwa jumlah molekul B bertambah atau pada konsentrasi B bertambah dengan bertambahnya waktu. Dalam reaksi kimia terdapat hubungan stoikiometri antara reaktan dan produk, sehingga baik reaktan maupun produk dapat digunakan untuk menyatakan laju suatu reaksi. Dari persamaan reaksi perubahan A menjadi B,
dapat kalian lihat bahwa setiap pengurangan 1 mol A akan dihasilkan 1 mol B. Jadi pada A akan sama dengan laju reaksi pertambahan konsentrasi B. Agar kalian lebih memahami konsep ini, coba amati gambar hasil reaksi antara bromin atau Br2 dengan asam format atau HCOH. Nah, jika reaksi kimia yang sedang berlangsung menghasilkan perubahan warna akibat berkurangnya reaktan atau terbentuknya produk, maka laju reaksi ditentukan dengan mengukur perubahan intensitas warna larutan. Pengukuran dilakukan dengan suatu alat yang disebut spektrofotometer. Itu salah satu contohnya di sini adalah reaksi antara larutan bromin atau Br2 dengan asam format atau HCOH berikut. Nah, di sini awal reaksi yaitu bromin berwarna coklat kemerahan, beberapa saat kemudian bromin menjadi tidak berwarna. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan konsentrasi bromin dalam satu satuan waktu. Ungkapan laju reaksi dalam eksperimen ini yang pertama yaitu laju berkurangnya konsentrasi per reaksi atau larutan Br2 dalam satu satuan waktu ditunjukkan oleh larutan memudarnya warna larutan. Yang kedua, laju bertambahnya konsentrasi produk atau ion Br- dalam satu satuan waktu ditunjukkan oleh laju terbentuknya larutan tidak berwarna. Yang ketiga, ada persamaan laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi. Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari per reaksi dipangkatkan bilangan tertentu. Untuk reaksi yaitu PA ditambah QB, laju reaksinya yaitu menghasilkan RC ditambah SD. Persamaan laju reaksinya yaitu Pi sama dengan K konsentrasi AX dengan konsentrasi B Y. Nah, pada K di sini yaitu tetapkan laju reaksi, X order reaksi terhadap A, dan Y yaitu order reaksi terhadap B. Order persamaan laju reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen dan tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan reaksi. Contoh persamaan laju reaksi berdasarkan hasil eksperimen yang pertama yaitu reaksi kimia H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Hasil eksperimen order reaksi konsentrasi H2 yaitu 1, order reaksi pada konsentrasi I2 yaitu 1, dengan persamaan laju reaksinya yaitu Pi sama dengan K, konsentrasi H2 dengan konsentrasi I2. Yang kedua yaitu reaksi kimia NO2 ditambah CO menghasilkan CO2 ditambah NO. Hasil eksperimen order reaksi pada konsentrasi NO2 yaitu 2, order reaksi pada konsentrasi CO yaitu 0. Persamaan laju reaksi di sini yaitu Pi sama dengan K konsentrasi NO2, 2. Order reaksi adalah tingkat reaksi suatu zat. Order reaksi merupakan pengaruh konsentrasi suatu zat terhadap laju reaksi. Nah, di sini order reaksi dapat juga ditentukan dari data percobaan yang digambarkan dengan grafik. Yang pertama yaitu ada order reaksi 0 atau reaksi order 0. Laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Persamaan laju reaksinya ditulis Pi sama dengan K dikali konsentrasi A, 0. Pada order reaksi 0 menunjukkan bahwa laju reaksi tidak tergantung pada konsentrasi reaktan. Jadi pada grafik terlihat bahwa berapapun konsentrasi reaktan yang digunakan, banyak atau sedikit laju reaksi kimia tersebut akan tetap sama. Yang kedua yaitu ada reaksi order 1. Laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Dan persamaan laju reaksinya ditulis Pi sama dengan K dikali konsentrasi A. Jadi pada order reaksi 1 di sini menunjukkan bahwa laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi satu reaktan saja, meskipun reaksi tersebut memiliki 2 reaktan. Dan kemudian pada grafiknya juga terlihat jika konsentrasi reaktannya bertambah tinggi,
maka laju reaksi kimianya akan lebih cepat. Adapun jika konsentrasi reaktannya dikurangi, maka laju reaksinya akan berkurang atau menjadi lebih lambat. Yang ketiga ada reaksi orde 2. Menunjukkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi kedua reaktannya. Atau dengan persamaan laju reaksinya ditulis P sama dengan K konsentrasi A2. Jadi orde reaksi 2 ini dapat terjadi pada reaksi kimia yang dipengaruhi kuadrat konsentrasi hanya satu reaktan saja. Jika bergantung pada kuadrat konsentrasi satu reaktan, laju reaksi akan langsung naik sebanyak 4 kali lipat. Penurunan atau penaikan konsentrasi reaktan akan menyebabkan menurunnya atau naiknya laju reaksi secara eksponensial. Yang keempat, ada teori tumbukan. Reaksi kimia terjadi karena hasil tumbukan antar partikel per reaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Tumbukan yang efektif. Tumbukan yang menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif. Tumbukan yang efektif dapat memutuskan ikatan dalam molekul per reaksi kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Sebagai ilustrasi, misalnya tumbukan antara molekul AA dengan BB membentuk molekul AB. Yang pertama terjadi tumbukan tidak efektif, yang kedua terjadi tumbukan efektif. Nah, di sini yaitu tumbukan efektif menghasilkan senyawa baru. B. Energi tumbukan yang cukup. Tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel per reaksi agar reaksi dapat berlangsung disebut energi aktivasi atau EA. Ketika reaksi berlangsung akan terbentuk zat kompleks teraktivasi pada puncak energi. Jika reaksi berhasil, maka kompleks teraktivasi akan terurai menjadi zat hasil reaksi. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini dapat dilihat ada beberapa penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada proses memasak air, yang kedua ada mengelas dengan karbit, dan yang ketiga ada pembuatan tape singkong. Untuk keterangannya itu, proses memanaskan air itu, pernahkah kalian memasak air menggunakan tungku api? Tentu kalian pahamkan jika kayu bakar yang digunakan cukup, maka nyala api akan besar, sehingga air cepat mendidih. Nyala api yang besar menyebabkan kenaikan suhu di dalam tungku sehingga mempercepat laju reaksi. Begitupun dengan dua contoh lainnya bisa diperhatikan dan dibaca dengan seksama. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada luas permukaan sentuh, dan yang keempat ada katalis. Yang pertama suhu. Suhu suatu sistem adalah ukuran rata-rata energi kinetik dari partikel-partikel pada sistem tersebut. Jika temperatur naik, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga memungkinkan terjadi tumbukan yang berhasil akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Yang kedua konsentrasi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Masih lanjutan dari konsentrasi, suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi per reaksi diperbesar. Peningkatan konsentrasi artinya jumlah partikel akan bertambah pada volume tersebut, dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Banyaknya tumbukan memungkinkan tumbukan yang berhasil akan bertambah sehingga laju reaksi meningkat. Contohnya di dalam laboratorium, butiran seng bereaksi cukup lambat dengan larutan asam hidroksida, tetapi akan lebih cepat apabila konsentrasi dari asam ditingkatkan. Bisa dilihat reaksinya, di mana Zn ditambah 2HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2.
Lalu luas permukaan, di sini ada ilustrasi lagi. Mana yang lebih luas permukaannya, sepotong tahu utuh atau sepotong tahu dipotong 4? Perhatikan bahwa luas permukaan tahu utuh lebih kecil dari tahu yang dipotong 4. Masih lanjutan dari luas permukaan. Luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan, dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, maka semakin kecil ukuran partikel zat tersebut. Jadi, semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Contohnya adalah bubuk kalsium karbonat bereaksi lebih cepat dengan larutan asam hidroklorida dibandingkan dengan massa yang sama dalam bentuk pualam atau batu gamping. Selanjutnya yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi reaksi sehingga tumbukan reaktan menghasilkan reaksi. Ada 2 jenis katalis. Yang pertama ada katalis aktif, yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Yang kedua ada katalis pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Mari kita perhatikan bersama-sama diagram energi dengan penambahan katalis. Di sini ada diagram energi versus waktu. Reaktan A direaksikan dengan B. Kita lihat proses reaksinya, di mana reaktan A plus B itu menghasilkan sebuah produk. Apabila direaksikan tanpa katalis, maka reaksinya akan berjalan lebih lama atau lebih lambat. Sedangkan apabila ditambahkan katalis, maka akan lebih cepat, sehingga terbentuk produk dengan lebih cepat. Disitulah fungsinya katalis untuk mempercepat suatu reaksi. Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan kimia secara permanen. Lalu A, reaksi-reaksi metabolisme dapat berlangsung pada suhu tubuh yang relatif rendah berkat adanya enzim. Dalam tubuh kita terdapat ribuan jenis enzim, karena setiap enzim hanya dapat mengkatalisis satu reaksi spesifik dalam substrat tertentu. Bisa dilihat pada gambar fungsi katalis pada metabolisme, di mana enzim sebagai katalis dan substrat sebagai reaktannya. Saat enzim ditambahkan dengan substrat, maka akan terbentuk kompleks enzim substrat, di mana kompleks tersebut akan menghasilkan produk. Lalu B, menurut proses Haber, gas amonia dibuat dengan mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Reaksinya N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Reaksi berjalan lambat. Untuk mempercepat terbentuknya gas amonia, maka pada proses tersebut digunakan katalis Fe2O3. Katalis ini mempercepat laju reaksi dengan cara mengadsorpsi zat-zat bereaksi pada permukaannya, sehingga untuk reaksinya N2 ditambah 3H2 lalu menghasilkan 2NH3, di mana menggunakan katalis Fe2O3, sehingga reaksi berjalan dengan lebih cepat. Kita masuk kepada contoh soal. Tolong diperhatikan dengan seksama contoh soal yang akan saya jelaskan, sehingga nantinya dapat dipahami dengan mudah. Contoh soal yang pertama, dalam bejana bervolume 10 liter, mula-mula terdapat 5 mol gas, NO2. Gas tersebut mengalami penguraian menurut reaksi 2NO2 gas menjadi 2NO gas ditambah O2 gas. Setelah 3 jam tersisa 1,4 mol gas NO2. Tentukan laju reaksi penguraian gas NO2. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan mol yang bereaksi. Lalu setelah didapatkan molnya, kita menentukan konsentrasi NO. Lalu setelah itu menentukan laju penguraian NO2. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu menentukan mol yang bereaksi. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. 2NO2 menjadi 2NO ditambah O2. Di sini mol NO2-nya itu sebanyak 5 mol. Maka mol reaksinya itu untuk NO2 itu 3,6 mol, lalu untuk 2NO itu 3,6 mol, dan untuk O2 itu 1,8 mol. Lalu kita hitung mol sisanya. Untuk 2NO2 itu
mol awal 5 mol, dikurangi mol reaksi 3,6 mol menjadi sisa 1,4 mol. Untuk 2NO itu mol awalnya tidak ada atau 0 mol, lalu untuk reaksinya 3,6 mol, maka sisanya 3,6 mol. Untuk O2 mol awalnya tidak ada, lalu untuk reaksinya 1,8 mol dan sisanya menjadi 1,8 mol. Setelah itu kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu menentukan konsentrasi dari NO. Untuk rumusnya, untuk konsentrasi itu molaritas sama dengan mol per volume larutan. Mol yang di sini digunakan adalah mol dari NO, yaitu 3,6 mol dibagi 10 liter, sehingga konsentrasinya sebesar 0,36 mol. Selanjutnya ke tahapan yang terakhir, yaitu menentukan laju penguraian NO2. Untuk rumusnya itu V sama dengan delta konsentrasi O2 dibagi delta T. Untuk delta konsentrasi O2 nya itu 0,36 mol dibagi delta T ini adalah ketetapan 3 dikali 3600 detik, sehingga V sama dengan 3,33 dikali 10 pangkat minus 4 mol per second. Jadi laju reaksi penguraian gas NO adalah 3,33 dikali 10 pangkat minus 4 mol per second. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ke dalam ruangan yang bervolumenya 10 liter direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2 dengan persamaan reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2. Untuk pertanyaannya, tentukan laju reaksi sesaat berdasarkan A. Gas nitrogen yang bereaksi VN2, lalu B. Gas hidrogen yang bereaksi VH2, dan C. Gas NH3 yang terbentuk VNH2. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentukan dulu persamaan reaksinya. Dituliskan dulu N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Lalu kita hitung mol awalnya. Pada N2 itu ada 0,1 mol dan pada H2 pun ada 0,1 mol. Lalu pada 2NH3 itu tidak ada. Maka jumlah mol yang bereaksinya itu pada N2 itu 0,02, pada H2 itu 0,06, dan pada NH3 itu 0,04, sehingga menghasilkan mol sisa sebanyak untuk N2 0,08, untuk H2 0,04, dan untuk NH3 0,04. Lalu kita menghitung untuk gas nitrogen yang bereaksinya dengan rumus VN2 sama dengan konsentrasi N2 per T sama dengan konsentrasi N2 itu 0,02 mol per 10 liter, lalu dibagi T itu 5 detik atau 5 second sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 mol per second. Lalu yang selanjutnya kita hitung gas hidrogen yang bereaksi. Rumusnya VH2 sama dengan koefisien H2 per koefisien N2 dikali VN2. Koefisien H2 nya itu sebanyak 3, koefisien N2 nya itu 1, sehingga 3 dibagi 1 dikali 4 dikali 10 pangkat min 4 mol per second sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 4 mol per second sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 mol per second. Selanjutnya kita hitung gas NH3 yang terbentuk. Rumusnya itu VNH3 sama dengan koefisien NH3 per koefisien N2 dikali VN2. Koefisien NH3 nya itu sebanyak 2, koefisien N2 nya 1, sehingga 2 dibagi 1 dikali 4 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 4 mol per second atau mol per detik. Lalu untuk contoh soal yang ketiga, di sini penentuan laju reaksi 2A ditambah 3B2 menghasilkan 2AB3. Dilakukan dengan mengukur perubahan konsentrasi A setiap 5 detik sehingga didapatkan data sebagai berikut. Untuk waktu, dalam detik satuannya, konsentrasi A sama dengan mol per liter.
lalu setiap 0 detik itu 0,1 konsentrasinya, 5 detik itu 0,08, dan 10 detik itu 0,065. Tentukan A. Laju reaksi rata-rata dari gas A pada selang waktu. B. Laju reaksi rata-rata setiap selang waktu berdasarkan gas AB3 yang dihasilkan. Kita jawab. Untuk A selang waktu 0 sampai 5 detik, itu dengan rumus VA sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T sama dengan minus 0,08 minus 1 per 5 minus 0 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3 mol per detik. Untuk selang waktu 5 sampai 10 detik, rumusnya sama, VA sama dengan delta konsentrasi minus delta konsentrasi A per delta T sama dengan minus 0,065 minus 0,08 per 10 minus 5 sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 3 mol per detik. Lalu untuk B, selang waktu 0 sampai 5 detik, rumusnya V AB3 sama dengan koefisien AB3 per koefisien A dikali VA sama dengan 2 per 2 dikali 4 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3 mol per detik. Untuk selang waktu 5 sampai 10 detik, rumusnya V AB3 sama dengan koefisien AB3 per koefisien A. Minus koefisien AB3 per koefisien A dikali VA sama dengan 2 per 2 dikali 3 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 3 mol per detik. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang laju reaksi, semoga dapat dipahami oleh semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.